Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 13. Okay, first let me introduce you our mini groups member because this group is just the two of us. For the first member is me, Reni Widya Astuti, and the other member is Teguh Chandra. So our material today is about speech acts. Why is speech acts is so important to discuss? Yep, because we are social beings who certainly cannot be separated from interactions with the other humans. We use language or speech or utterances for many purposes. We tell others what we know or think. We express our feelings, ask questions, make requests, protest, criticize, insult, apologize, promise, thank, say hello, and many things. So in this chapter, we would like to talk about, there are 3 points that we would like to discuss. The first point is the form of sentences and the purpose of utterances. And the second point is analysis of speech acts. And the last point is 7 kinds of speech acts. Well, the first material will be delivered by myself. Okay, so we would like to talk about the form of sentences and the purpose of utterances. Based on the classifications of forms of sentences, syntactically it is common to recognize 3 sentences types in English. The first is declarative, the second is interrogative, and the last is imperative. Seperti yang sudah kita pernah dengar mungkin ya teman-teman di bangku SMP atau entah itu di SMA, pasti kita pernah mendengar istilah kalimat deklaratif atau kalimat integratif atau kalimat imperatif. Nah, kalimat deklaratif ialah if they tell something atau yang biasa disebut dengan istilah kalimat pernyataan. Nah, yang kedua itu kalimat interrogatif if they ask something atau yang biasa disebut dengan kalimat pertanyaan. Dan yang terakhir adalah imperative sentence, yaitu if they request an actions, atau biasa yang kita kenal dengan istilah kalimat perintah, seperti itu. Oke, langsung ke contohnya. Untuk contoh yang pertama ada kalimat deklaratif nih. I am a student, saya seorang siswa. Nah, dari contoh kalimat ini sudah jelas bahwa kalimat ini bertujuan untuk menginformasikan, untuk menyatakan satu hal bahwa saya ini merupakan seorang mahasiswa, seperti itu. Yang kedua, ada contoh kalimat dari interrogatif. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu seorang mahasiswa? Nah, dari intonasinya saja sudah jelas ya teman-teman bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya gitu loh. Nah, jangan jauh-jauh membahas sebuah intonasi. Dari tekstualnya saja kita bisa lihat karena di situ ada tanda tanya di akhir kalimat ya. Berarti kalimat tersebut bisa kita sebut dan bisa kita masukkan ke dalam contoh kalimat interrogatif. Untuk contoh yang terakhir itu adalah contoh imperatif sentence. Open the book, atau misalkan contoh lainnya open the door please. Nah, itu tuh bisa masuk dalam contoh kalimat imperatif karena berisi kalimat-kalimat perintah, yaitu untuk menginstruksikan sesuatu kepada para pendengar. Okay. Next, we would like to talk about purpose of utterances. Of course, an utterance has a purpose. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa dengan kita menggunakan tutur kata, dengan kita mengutarakan sesuatu hal, itu tuh kita bisa jadi ingin melakukan atau mengekspresikan apa yang dirasa, atau mungkin ketika kita ingin membutuhkan sebuah bantuan, atau ketika kita ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, itu tujuan-tujuan yang ingin kita capai ketika kita mengutarakan kata-kata kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu pasti diperlukan beberapa syarat nih. Apa saja? Okay, the first is the lexical content of the utterance must be appropriate. Maksudnya gimana? Isi leksikal atau makna kata tuturan itu harus sesuai. Contohnya bagaimana? Contohnya kita ambil contoh kata bisa ya. Bisa di sini pasti kita tahu memiliki 2 makna. Makna yang pertama itu bisa ular, atau bisa hewan yang berbisa gitu ya, racun. Dan makna yang kedua itu adalah bisa dapat. Nah, contoh ketika kita ingin mengutarakan atau ingin menanyakan suatu hal pada teman, misal, apakah kamu bisa berenang? Nah, berarti kita otomatis akan langsung mendeteksi bahwa bisa di sini merupakan makna yang kedua, bukan makna yang pertama. Karena kita ingin menanyakan kebisaan atau apakah
teman ini dapat berenang atau tidak, seperti itu ya. Okay, next point is the social situations in which it occurs must be appropriate. Maksudnya situasi sosial tempat kita mengutarakan kata-kata itu tuh terjadi harus sesuai dengan kondisi gitu. Contohnya sangat tidak etis ya apabila kita berbicara seperti ini. Congratulations untuk orang-orang yang sedang berduka cita atau misalkan di pemakaman. Kan itu emang sangat tidak sesuai ya dengan kondisi. Kalau misalkan kita ingin mengutarakan kata-kata seperti congratulations dan lain sebagainya, kita harus tahu nih, kita harus cocokkan mana saja nih kondisi yang pas. Contohnya seperti lulus sekolah atau di acara wisuda dan lain sebagainya, seperti itu. The next point is the speaker must be censored in what he says. Jadi penutur itu sebisa mungkin harus tulus dalam apa yang ia katakan. Maksudnya tulus di sini bagaimana? Maksudnya seperti ini. Sebagai manusia, pasti kita bisa dong langsung mengidentifikasi atau kayak seperti bisa menyimpulkan mana saja orang yang berbicara dengan tulus dari hati, mana yang tidak. Mana yang berbicara dengan tulus, mana yang hanya bergurau atau bercanda atau hanya alibi dan lain sebagainya. Untuk contohnya seperti ini. Misal ada dua orang yang berbicara kepada saya bahwa saya ini cantik misalnya teh. Nah, orang yang pertama berbicara dengan intonasi seperti ini. Wah, Masya Allah, Reni, kamu cantik banget. Gitu. Dan yang kedua, intonasinya seperti ini. Reni meni cantik banget sih. Nah, dari kedua intonasi tersebut sudah dapat dipastikan ya, mana yang tulus dari hati, mana yang tulus berbicara bahwa saya itu cantik, atau mana yang bergurau, atau bahkan yang mengledek gitu ya. Walaupun meskipun seperti pada hakikatnya kita tidak bisa langsung menilai atau menjudge bahwa orang itu tulus atau tidak ya. Tapi ini secara garis umum atau secara umumnya gitu ya, kita bisa menilai nih, oh yang ini tulus dan yang ini hanya bergurau semata, seperti itu. Okay, the last point is the hearers accept the utterances as having that purpose. Nah, jadi pendengar itu menerima ucapan yang kita sebutkan. Jadi pendengar sebisa mungkin kita harus bisa mengucapkan kata-kata yang bisa diterima gitu oleh pendengar. Nah, ada kalanya kan apa sih? Kita maksudnya tidak semua ucapan bisa dengan bebas kita utarakan gitu teman-teman. Ada kalanya kita harus mengontrol mulut atau lidah kita. Karena dikhawatirkan hal tersebut bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Makanya dalam tindak tutur kata ini memiliki aturan-aturan. Sebagaimana peribahasa yang menyatakan mulutmu harimaumu. Nah, yang berarti bahwa perkataan itu bisa menjadi senjata tajam sehingga dapat menyakiti orang lain jika kita tidak menjaganya. Seperti itu. Next slide, we would like to talk about analysis of speech acts. Nah, teori speech acts ini pertama kali dikenalkan oleh seorang filosofer Oxford bernama Austin dalam bukunya How to Do Things with Words. Nah, in every speech act, we can distinguish three things. Oh, maaf. Sebelum ke situ kita bahas dulu definisi terlebih dahulu ya. Untuk definisinya, speech act simply means an utterance of sentence which aim to state the meaning of the speaker to the hearer. Nah, jadi tuh speech act ini tuh berarti ucapan kalimat yang bertujuan untuk menyatakan makna pembicara kepada pendengar. Seperti itu. Nah, langsung ke sini. In every speech act, we can distinguish three things. Nah, menurut Austin itu beliau membagi speech acts dalam 3 bagian. Yang pertama locution, yang kedua illocution, dan yang ketiga prolocutions. Locution is what is said or the utterance. Jadi locution ini adalah isi atau makna dari perkataan itu sendiri. Seperti itu. Yang kedua illocution itu adalah what the speaker intends to communicate with the hearer. Artinya, apa yang ingin dikomunikasikan pembicara kepada pendengar, atau apa aja sih harapan-harapan nih yang diharapkan oleh para pembicara kepada mereka yang mendengarkan, seperti itu. Dan yang terakhir, prolocutions, the message that the hearer gets, or his interpretations of what the speaker says. Nah, prolocution ini adalah pesan yang diterima oleh pendengar, sehingga melahirkan interpretasi gitu terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara. Supaya tidak bingung nih teman-teman, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Di sini ada plang, please don't smoke here. Nah, isi atau kata-kata please don't smoke here ini termasuk dalam locution. Karena locution ini kan termasuk what is said, apa yang sedang dibicarakan. Oh, please don't smoke here. Oh, berarti itu termasuk dalam contoh locutions. Lalu contoh illocutionnya apa, Ren? Contohnya,
Nih, ketika orang ingin memasang pelang ini misalkan di area parkir. Nah, orang yang memasang ini pasti berharap bahwa orang-orang yang di dalam area parkir tersebut tidak merokok di situ. Nah, harapan itulah yang termasuk ke dalam contoh elocutions. Nih, di sini the speaker want the hearer to don't smoke here. Seperti itu. Jadi harapannya ya, lebih ke harapan si yang ini yang berbicara. Okay, the last example is perlocutions. Untuk contoh perlocutions-nya di sini adalah misalkan ketika kita sudah memasang pelang di area parkir tersebut, lalu orang-orang di sana akhirnya tidak jadi merokok. Yang tadinya ingin merokok, tidak jadi karena melihat pelang tersebut, melihat bacaan tersebut. Nah, tindakan-tindakan atau interpretasi tersebut itu termasuk ke dalam contoh perlocutions. Nih, di sini the hearer doesn't smoke here. Sebenarnya dalam perlocution ini ada dua kemungkinan, entah itu the hearer pendengar itu akan atau pembaca pelang itu akan mengikuti perintah atau tidak ya. Yang jelas itu tidak masalah karena itu berada di luar kendali kita. Yang terpenting entah itu si pendengar mengikuti apa yang kita arahkan atau yang kita utarakan, ya syukur. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Karena itu berada di luar kendali. Okay, next slide. We would like to talk about 7 kinds of speech acts. Nah, kira-kira ada apa aja sih teman-teman di speech acts ini? Yang pertama itu ada yang namanya assertive utterances. Apa nih assertive utterances? Untuk definisinya, in the assertive function, speakers and writers use language to tell what they know or believe. Assertive language is concerned with facts. The purpose is to inform. Nah, jadi fungsi assertive utterances ini para penutur kata atau penulis menggunakan bahasa untuk menceritakan apa yang mereka ketahui atau mereka yakini. Nah, bahasa asertif ini berkaitan dengan fakta ya, teman-teman. Tujuannya ialah hanya untuk menginformasikan. Nah, di sini include beberapa teks seperti announce, agree, report, remind, predict, and protest. For the example, I vote for Ridwan Kamil in the last elections. Saya telah memvoting Bapak Ridwan Kamil pada pemilu tahun lalu. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman di kalimat ini. Di sini menginformasikan bahwa sosok saya di sini telah memvoting beliau dalam pemilu tahun lalu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan assertive utterances ini untuk to inform. Nah, yang kedua, example yang kedua itu all squares have 4 sides. Semua kotak memiliki 4 sisi. Nah, pada poin yang ini, example yang ini, sudah jelas ini termasuk dalam assertive utterances. Karena selain menginfokan, ini juga termasuk ke dalam fakta. Nah, karena memang benar kotak itu ada memiliki 4 sisi ya, teman-teman. Okay, the last example is I've always hated wearing high heels. Saya selalu nggak nyaman atau saya benci memakai high heels. Nah, ini sama seperti yang poin pertama atau example yang pertama, itu bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman bahwa saya nggak suka nih pakai high heels. Seperti itu. Okay, next point is performative utterances. Performative utterances are sentences which not only describe a given reality, but also change the social reality they are describing. Performative break the links between meaning and the intentions of the speaker. Untuk langsung ke contohnya aja supaya bisa lebih jelas ya. Nih, ini yang untuk contohnya, I know pronounce you husband and wife. Saya nyatakan kalian telah resmi menjadi suami dan istri. Nah, ini kalimat ini biasanya kita dengar oleh para pak lebe atau para penghulu pernikahan di acara marriage ceremony, right? Tapi apa jadinya kalau misalkan kalimat tersebut diucapkan atau diutarakan oleh anak kecil yang berusia 5 tahun? Pasti antara suami dan istri tidak akan memiliki pernikahan yang sah. Karena kita lihat juga ya di speakernya. Di speakernya nih, di speakernya penghulu, berarti bisa diterima masyarakat. Tapi kalau di speakernya bocah atau anak kecil, itu tidak bisa diterima masyarakat. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua nih, you are fired. Kamu dipecat. When exclaimed by an employer terminating a person's employment. Nih, kalau misalkan yang ngomongnya itu adalah bos kita atau misalkan majikan kita, oke, itu bisa diterima oleh kita, bisa diterima oleh masyarakat sekitar, oleh sosial. Karena memang relevan gitu ya, karena kita sedang bekerja dengan mereka dan mereka ingin memecat kita. Beda halnya kalau misalkan yang ngomongnya ini adalah sahabat kita.
you are fired, kamu dipecat. Lah, apa urusannya gitu? Karena kita tidak bekerja dengan mereka gitu. Beda halnya, tapi beda cerita kalau misalkan emang sahabat kita itu bos kita. Itu beda cerita ya, teman-teman. Seperti itu. Maybe enough from me. The next material will be delivered by my friends, Teguh Chandra. Teguh, the time is yours. Oke, thank you Reni. Oke, langsung saja teman-teman semuanya. Untuk penjelasan pertama, saya akan memaparkan tentang predicative utterances. Predicative are speech acts in which the speaker makes an assessment or judgment about that of another, usually the addresses. This include ranking, assessing, appraising, condemning. Predicative utterances adalah tutur kata untuk menilai sesuatu. Teman-teman bisa melihat predicative utterances, strukturnya bisa teman-teman lihat. Syarat-syaratnya untuk tuturan ini adalah kemungkinan tindakan, ketulusan penutur dalam membuat tuturan, dan keyakinan mitra tutur bahwa penutur tulus. Tuturan predikatif meliputi tuduhan, menyalahkan, ucapan selamat, pujian, dan balangsungkawa. And the next. The next is expressive utterances. Expressive utterances are thus respective and speaker involvement. Expressive utterances spring from the previous action or the speaker, or perhaps the present source of thus previous action or values. Tutur kata expressive utterances ini adalah tutur kata untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dirasa. Teman-teman bisa melihat struktur expressive utterances-nya seperti apa. Policy condition are similar to those for predicative utterances. The act was possible, the speaker was capable of it. The speaker speaks sincerely and the addresses believe it. Kondisi tuturan ini mirip dengan kondisi untuk ujaran sebelumnya. Tindakan itu layak, pembicaraan mampu melakukannya, pembicaraan berbicara dengan tulus, dan lawan berbicara mempercayainya. Oke, next. The next is directive utterances. Directive utterances are those in which the speaker tries to get the other to perform some act or refrain from performing an act. Tuturan directive utterances ini adalah tuturan kata agar orang lain melaksanakan suatu hal. Example, you wait here. Sebagian tergantung pada bentuk sintaksis, sebagian pada pilihan predikat. Teman-teman bisa melihat tentang struktur dari directive utterances. Sebagian ini seperti harus, menuntut, menyarankan untuk sebuah perintah untuk menjadi orang yang tepat. Penerima harus menerima ucapan pembicara otoritas untuk permintaan, keinginan pembicara, dan untuk saran. Next. Next is commissive utterances. Speech acts that commit a speaker to course of action are called commissive utterances. These include promise, pledges, debt, and pawn. Example, I promise to be on time. Oke, tutur kata commissive utterances itu adalah tutur kata untuk menawarkan kesepakatan atau janji. Seperti di contoh tadi, I promise to be on time. Sebuah janji untuk tepat waktu. Teman-teman bisa melihat tentang struktur dari commissive utterances-nya. Commissive utterances ini adalah kata kerja, ini diilustrasikan oleh setuju, bertanya, menawarkan, menolak, atau bersumpah. Mereka peduli dengan komitmen pembicara untuk tindakan di masa depan. Oleh karena itu, subjek kalimat ini kemungkinan besar adalah saya atau kita. Okay, next. Okay, commissive predicate can be classified this way. Responsive to directive. Positive response. Agree consent. Agree is more common. Negative response is refuse decline. Reverse is stronger. Decline more formal, more volatility. Self-motivate. Not respond to directive. Benefactive after volunteer. Volunteer suggests a more formal commitment. Malefactive is threaten. Focus on speech art.
pledge from promise swear. Promise is unmarked. A pledge is a solemn promise made in public. To swear is to take a semi-religion oath. Next. The last is fatigue utterances. Fatigue utterances is established report between members of the same society. Fatigue language has a last option function that the sective discourse about, but it is no less important. Fatigue utterances include greeting, farewell, quality formal such as thank you, you are welcome, excuse me, when these are really predicate or expressive. Fatigue utterances atau tutur kata basa-basi ini tidak ada yang mungkin berpikir bahwa pertanyaan seperti bagaimana kabarmu benar-benar dimaksud untuk mendapatkan informasi. Saya tidak berasumsi bahwa pernyataan seperti saya senang bertemu dengan Anda. Tentu itu merupakan ekspresi perasaan mendalam dari pihak pembicara. Oke, mungkin Yasin Promi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you Teguh for the explanations. Okay, maybe enough for the material today. So now I would like to make a conclusion or summary from this chapter or this material. Utterances can be classified according to the general purviews of the speaker, which, when communication is successful, is also the addresses or the hearer's interpretations. 7 kinds of communications have been recognized here. There are assertive utterances, performative, predictive, expressive, directive, commissive, and emphatic utterances. Okay, maybe that's all from us. If you have questions or additional information about today's material, you can drop them in Schoology comment sections. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone.